Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mutiara, NIM 21060028 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Kita akan membahas tentang bab 9, yakni pengantar fluktuasi ekonomi. Subbab pertama yaitu faktor tentang siklus bisnis. Siklus bisnis sendiri adalah fluktuasi jangka pendek pada aktivitas perekonomian, baik dalam output dan kesempatan kerja. Siklus bisnis memiliki beberapa fase, yakni peak, recession, trough, dan recovery. Pada gambar di sini kita sudah menggambar, pada sini adalah yang warna biru adalah merupakan fluktuasinya. Kemudian di sini warna kuning adalah merupakan tren. Pada waktu di sini kita akan melihat pada gambar sini adalah peak yang di belakang ini akan terjadi bumerang, booming, di mana meningkatnya pendapatan, mengurangi pengangguran, dan jumlah jam kerja bertambah. Sedangkan pada resesi, di mana dari pitch akan mengalami penurunan ke trough, di mana hal ini akan mengalami resesi. Dan resesi ini akan terjadi merosotnya pendapatan dan melonjaknya pengangguran. Uh, pada pada trough ini, yaitu fase trough, di mana merupakan fase yang paling buruk, di mana akan terjadi melonjaknya pendapatan dan melonjaknya pengangguran. Kemudian pada fase recovery yang merupakan terjadinya pemulihan pada perekonomian dengan melakukan beberapa kebijakan. Pada fase ini sudah kita mengalami penurunan yang sangat fatal, kita akan mengalami fase di mana kenaikan pada perekonomian. Kemudian hukum Okud. Pada hukum Okud ini kita sudah belajar tentang resesi. Resesi adalah pengangguran yang meningkat dan GDP akan mengalami penurunan atau pendapatan. Pada hal ini, pada hukum Okun, yakni Arthur Okun merupakan ekonom yang mempelajari bahwasanya pengangguran dan GDP memiliki hubungan negatif. Bila pengangguran naik, maka yang lainnya akan mengalami penurunan. Secara ringkas, ini dapat didefinisikan sebagai pertama kita rumuskan perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Misalnya, GDP real tumbuh sebesar 3,5%. Untuk setiap persentase tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real bisa turun sebesar 2%. Jadi, jika pengangguran naik sebesar 5 sampai ke 8%, maka pertumbuhan real ini akan menjadi di mana kita dapat masukkan rumus tadi, perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali dengan 8, di mana tingkat pengangguran naik sebesar 5 ke 8. Berarti 8 dikurang 5% sama dengan akan menghasilkan 2,5%. Dalam kasus ini, GDP real akan turun sebesar 2,5% dan mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Kemudian subbab yang kedua, horizon waktu dalam makroekonomi. Pada horizon waktu dalam perekonomian ini terbagi dua. Pertama, jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang harga bersifat fleksibel. Bila menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Sedangkan jangka pendek, di mana harga bersifat kaku, banyak harga yang tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter, tidak mudah untuk berubah setiap saat. Contoh pada jangka panjang sendiri yaitu Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar sebesar 5%, mengurangi seluruh harga sebesar 5%. Dalam 5% ini termasuk pada harga upah. Variabel real tetap sama, tidak menyebabkan fluktuasi output ataupun kesempatan kerja. Kemudian kalau contoh dalam jangka pendek,
Rumah makan tidak mudah untuk mengubah menu secara mudah. Kemudian model penawaran agregat permintaan agregat. Pada model penawaran agregat dan permintaan agregat, kita akan membahas pertama yaitu permintaan agregat atau agregat demand. Yakni merupakan hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Pada permintaan agregat ini, kita akan memakai teori kuantitas. Kita sudah belajar teori kuantitas terlebih dahulu, di mana M dikali V sama dengan P dikali Y. M sendiri merupakan jumlah uang beredar, P dan merupakan perputaran uang, P tingkat harga, Y jumlah output. Maka jumlah uang yang beredar menentukan nilai nominal outputnya. Kemudian pada hal ini, pada permintaan agregat, kita akan melakukan persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Pada kuantitasnya yaitu K sama dengan V di teori kuantitas sebelumnya, M M per P sama dengan dalam kurung M per P tutup kurung D sama dengan K per Y. K ini merupakan V di dalam teori kuantitas sebelumnya yang kita bahas tadi. Di sini ini adalah V-nya merupakan perputaran uang. Akan kita ganti dengan K. Di mana kita akan menjelaskan di mana K sama dengan 1 per V, yakni parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang. Untuk setiap jumlah uang yang beredar, kita sebut dengan M, dan perputaran disebut dengan V. Yang tetap, persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output Y, yaitu permintaan agregat miring ke bawah. Di mana makin tinggi harga, makin rendah keseimbangan, real atau M per V-nya akan makin rendah jumlah barang atau jasa yang diminta. Pada kurva permintaan agregat, kita di sini adalah di mana di sini merupakan tingkat bunga, sedangkan output di sini adalah agregat demand-nya. Dapat kita lihat agregat demand-nya melengkung ke arah ke dalam, di mana kurva agregat dibuat pada nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Pada M tertentu, jika transaksi meningkat butuh lebih banyak dolar, maka jumlah transaksi dan jumlah barang atau jasa yang dibeli harus turun, sehingga menyebabkan kurva miring ke bawah. Jika jumlah uang beredar berubah, maka kurva permintaan agregat akan bergeser. Pergeseran kurva agregat atau kurva permintaan ke kiri, di mana penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal PY untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke dalam atau ke kiri dari AD ke AD1. Seperti gambar di sini, dari AD awalnya di sini akan mengalami penurunan sebesar AD2, di mana di sini kita akan menyebutkan harga akan mengalami penurunan dan output juga akan mengalami penurunan. Pergeseran kurva permintaan agregat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan, di mana peningkatan jumlah uang beredar, jika uang beredar mengalami peningkatan, maka nilai output PY juga mengalami peningkatan. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi, di mana maka Y makin tinggi. Output semakin tinggi, harga pun semakin tinggi. Jadi lebih tinggi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar bergeser kurva AD keluar atau ke kanan dari AD ke D1. Di sini kita bisa jelaskan
Kalau dia ke sini, ini anggap kita DAD, maaf ya, ini salah. Aturnya di sini di satunya. Kemudian penawaran agregat. Penawaran agregat ya atau agregat supply merupakan hubungan antara antar jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Ada dua kurva penawaran agregat. Pertama, kurva penawaran agregat jangka panjang, long run aggregate supply curve atau LRA. Kemudian kurva penawaran agregat jangka pendek, SAR. Kurva penawaran agregat jangka panjang, kita akan menjelaskan di gambar di sini. Di mana pada gambar ini adalah jangka panjangnya, garis kurva jangka panjang. Pada gambar ini, kita dapat tingkat output Y tidak tergantung pada jumlah uang yang beredar. Maka Y ini tidak tergantung pada uang beredar pada jangka panjang. Tingkat output jangka panjang Y disebut dengan kecepatan kerja penuh atau tingkat output alamiah, di mana sumber daya ekonomi dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis pengangguran pada titik sewajarnya, di mana pada garis LRAS. Di mana awalnya AD AD menurun ke AD1 dari titik A ke titik B, di mana akan mengalami harga yang mengalami penurunan dan output yang mengalami penurunan juga. Pada gambar ini penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD1. Hal ini akan terjadi karena LRS-nya vertikal dan jangka panjang penurunan AD mempengaruhi tingkat harga tapi tidak tingkat outputnya. Kemudian kurva penawaran agregat jangka pendek. Untuk jangka pendek yaitu AD bergeser, kita sudah gambar di sini. AD akan bergeser ke AD1 bergerak pada arah barat timur titik A ke titik B. Di sini titik A, titik B ini adalah garis jangka pendeknya, kurva agregat jangka pendek. Yang ini adalah jangka panjang. Dari titik A ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek. Maka dalam jangka panjang bergerak dari B ke C, maka untuk jangka panjang B ke C merupakan pergerakan ke atas panjang AD. Equilibrium jangka panjang. Dalam perekonomian berada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan, maka kurva penawaran jangka pendek memotong titik ini juga. Pada gambar ini adalah kurva keseimbangan antara jangka pendek, kurva agregat jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada jangka panjang, di sini jangka pendek. Mana akan terjadi keseimbangan jangka panjang perekonomian berada pada perpotongan jangka agregat jangka panjang dan jangka pendek terhadap AD. Bila terjadinya penurunan permintaan agregat. Nah, di sini adalah gambar kurva bila terjadinya penurunan agregat. Di mana B ini mengurangi Y pada jangka pendek dan C ini merupakan pengurangan P pada jangka panjang. Kan sudah kita gambar tadi, kalau jika AD1 mengalami penurunan, maka AD akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi misalnya jumlah uang beredar dikurang
dikurangi kurva permintaan bergeser ke AD1 menjadi AD2. Jangka pendek titik A ke titik B merupakan harga baku. Dari titik A ke titik B merupakan harga baku. Output kesempatan kerja menurun di bawah tingkat alamiah terjadi resesi. Karena permintaan rendah, maka harga akan turun. Akhirnya, akhirnya jangka panjang ekonomi di titik C, yaitu output, yang kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tetapi harga lebih rendah dibandingkan titik A. Kemudian tentang kebijakan stabilisasi. Kita sendiri tahu fluktuasi ekonomi merupakan perubahan penawaran agregat atau perubahan permintaan agregat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Di mana kebijakan stabilisasi kebijakan merupakan kebijakan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Hal ini akan melakukan guncangan permintaan agregat. Pada guncangan ini, perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A, di sini titik A. Di titik A ini akan mengalami kenaikan permintaan agregat akibat permintaan perputaran uang menggeserkan perekonomian dari titik A ini, dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alamiah, sehingga harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alamiah dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Di sini, maka harga alamiahnya akan mengalami di titik C dengan output yang sama A, tapi harga mengalami kenaikan. Pada guncangan penawaran agregat, guncangan ini adalah penawaran ini akan memperburuk meningkatnya biaya dan harga. Jika AD, ini adalah AD, dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Di sini, titik A ke titik B, di mana jangka pendeknya yang awalnya di bawah akan naik ke atas. Sehingga mengalami kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.